Horas Medan, halo, apa kabar? Bertemu kembali dalam Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kali ini saya sudah berada di Lapangan Merdeka, tepatnya di Kota Pematang Siantar. Kita akan mengikuti aktivitas dan juga kegiatan dari anggota DPR RI dari Komisi 5 dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 yang terdiri dari 10 kabupaten kota, Bapak Dr. Anton Sihombing. Anton Sihombing sebelum menjadi anggota DPR RI memiliki perjalanan karir yang cukup panjang. Ia dikenal sebagai orang tinju karena keterlibatannya di dunia tinju profesional sebagai Ketua Umum Komisi Tinju Indonesia. Karir politiknya di Partai Golkar dimulai sebagai Wakil Sekjen Soksi, Ormas Underbow, Partai Golkar. Pernah menjadi Ketua KAPI dan Himpunan Pelajar Swadiri Siantar sejak tahun 1967 hingga 1968 dan Ketua Pengurus Pelaut Indonesia di Eropa. Anton Sihombing dikenal gigih, perjuangkan aspirasi Wong Cilik atau bisa disebut sebagai penyambung lidah Wong Cilik, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Anton Sihombing rajin turun ke bawah, terutama di daerah pemilihannya, untuk menyapa, bercengkrama, menampung aspirasi, dan memperjuangkannya di parlemen. Konstituen itu saya anggap diri saya sendiri ataupun keluarga saya. Jadi mereka harus saya perhatikan dan saya sebagai anggota DPR mesti ada faedahnya bagi masyarakat. Bukan hanya konstituen saya, masyarakat secara keseluruhan. Anton Sihombing yang merupakan kelahiran Tapanuli Utara, mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara 3, yang terdiri dari 10 kabupaten kota yang meliputi Asahan, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Simalungun, Pakpak Barat, Dairi, Karo, Binjai, Langkat, dan Batubara. Anton Sihombing menjadi salah satu dari 10 anggota DPR RI periode 2014-2019, yaitu 1. Haji M. Ali Umri SH.MKN dari fraksi Partai Nasional Demokrat. 2. Haji Ansori Siregar LC dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 3. Dr. Kap Junimart Girsang SH.MBA MH dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4. Dr. Kapten Anton Sihombing dari fraksi Partai Golongan Karya. 5. Delia Pratiwi BR Sitepu SH dari fraksi Partai Golongan Karya. 6. Martin Huta Barat dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. 7. Dr. Hinca IP Panjaitan SH.MH ACCS dari fraksi Partai Demokrat. 8. Haji Nasril Bahar SE dari fraksi Partai Amanat Nasional. 9. Haji Lukman Hakim Hasibuan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 10. Samsudin Siregar SH dari fraksi Partai Hati Nurani Rakyat. Akhirnya, saya dan tim Suara Dapil sudah sampai juga nih di Jalan Toba, Simpang Sari Nimpah, Pematang Siantar. Saya sudah janjian dengan Bapak Anton Sihombing untuk ngopi bareng di Cafe Barafi bersama dengan para tokoh masyarakat yang ada di Pematang Siantar untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi langsung dari para konstituen. Sesampainya saya di Cafe Barafi, Pak Anton sedang asik bermain catur bersama salah satu pengunjung yang sedang ngopi. Selamat pagi Pak Anton. Pagi. Halo Pak, apa kabar? Biasa baik-baik. Saya duduk samping ya Pak. Ya. Jadi lagi main catur nih di Cafe Barafi di Pematang Siantar, Kampung Kristen. Nah inilah tokoh-tokoh masyarakat, cendekiawan, tokoh-tokoh politik, tokoh agama, semua di sini. Kebiasaan di sini tiap pagi. Dan ini Kopi Barafi ini udah didirikan nenek moyang mereka ini tahun 1900
1918. Pak Anton, kalau misalnya ngobrolin soal seberapa sering sih Pak Anton mengunjungi daerah pemilihannya khususnya di Sumatera Utara 3? Kalau saya tahun 2017, sebelum 2002, 2 kali minimum 1 bulan. Kalau sekarang ya rata-rata 4 kali. Karena saya cinta Siantar, karena Siantar ini kota yang unik. Di sini semua tokoh-tokoh pemikir, ada Malikanya dari sini coba. Ya. Biasanya apa hal yang sering Bapak lakukan bersama dengan konstituen? Kalau saya bicarakan sama bahas dengan konstituen bagaimana peningkatan pelayanan publik oleh pemerintahan setempat, terutama di Pematang Siantar ini, ataupun Kabupaten Simalungun dan daerah-daerah lainnya dapil saya. Jadi peningkatan pelayanan publik itu masih jauh ketinggalan kalau kita bandingkan dengan di Jawa, di Wonogiri, di Klaten, di mana nih Cilacap, ya. Kalau di sana kan kalau pagi-pagi bupatinya itu naik Honda bebek, singgah di kantor kelurahan, singgah di puskesmas. Kalau di sini lain. Nah, kalau sini wali kota, bupatinya kalau lewat masih pakai Four Riders, dikawal, masih belum meningkatkan pelayanan publik. Mana tahu mau ada yang merespon, silakan. Beliau ini sangat peduli terhadap konstituen. Itu pernyataan warga ya, pernyataan pemilih. Contohnya mengunjungi dapilnya, melakukan katakanlah tugas-tugas penyerapan aspirasi lewat reses, kemudian merealisasi harapan-harapan masyarakat, contohnya katakanlah keinginan-keinginan proyek infrastruktur, kemudian dukungan terhadap sarana produksi pertanian, termasuk juga bagaimanapun namanya Sumatera Utara 3 ini adalah masih kental dengan masyarakat adat. Pak Anton Siombing selalu menyempatkan waktu untuk mendatangi, katakanlah apabila misalnya ada hajatan-hajatan, ada undangan-undangan, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan agama, termasuk juga peduli terhadap pendidikan. Jadi kalau misalnya saya mau mengatakan kurang ini, kurang itu, sepertinya sudah cukup sempurna dibanding caleg lain. Iya Pak, bukan berarti berada ya, tapi beliau terserah, jangan terbuai dengan apa pernyataan saya kan. Bang Anton, kita terjebak pada kedangkalan-kedangkalan politik pragmatis, politik popularitas, tapi tanpa tujuan dan tanpa visi yang jelas. Namun ada juga beberapa anomali saya kira. Ada beberapa caleg yang masih kita lihat dan kita rindukan, masih bisa keluar dari keterjebakan politik itu. Salah satunya abang saya, kakanda saya, Bang Anton Siombing. Beliau ini sebenarnya representasi dari sosok politisi yang kemudian mampu keluar dari jebakan-jebakan politik identitas seperti saat ini. Beliau bergaul dengan semua entitas, semua kepentingan, lintas agama dan golongan. Ini yang membuat kami merasa bahwa sosok-sosok seperti Bang Anton Siombing masih sangat kita perlukan. Di tengah derasnya reproduksi dari lahirnya politisi-politisi muda yang karbitan, politisi-politisi yang tidak punya rekam jejak politik, bagi kami Bang Anton mengisi ruang ini. Kondisi pendidikan di kota ini cukup baik. Itu semuanya berkat kinerja pemerintah dan dukungan masyarakat. Khususnya dukungan Bang Anton. Kota ini bakal menjadi kota pendidikan yang besar. Masyarakat tentu sangat menantikan ini. Jadi kami mengharapkan, tolonglah Bang Anton membantu pemerintah kota ini, masyarakat kota ini untuk mengembangkan sistem pendidikan yang baik. Kami mendukung Pak Anton kembali. Terima kasih. Untuk Siantar kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Antara lain 1 rumah susun di Karmel kita udah bangun dan sekarang dalam proses pembangunan itu sebesar aspirasi saya sebesar 13 miliar itu di Karmel. Kedua, kita sudah diproses sekarang di Kementerian PUPR rumah susun juga di Nomensen, yaitu sebesar Universitas Nomensen. Pematang Siantar itu sebesar 13 miliar. Dan juga di Medan nanti kita akan buat 1 juga. Di samping itu juga
ring road dari Sinaksak sampai tembus ke kantor polisi Panetonga Simpang 2. Sekarang udah tahun ketiga. Nah, itu diketok. Waktu itu diresmikan oleh Dirjen Perhubungan, Balai Bina Marga dan Kepala Balai Sumatera Utara di Kolam. Dan sekarang ini multi-year tahun ketiga. Permasalahannya ada sedikit, ada tanah yang belum selesai di daerah Tojai sana. Kita harapkan 2 tahun sama jembatannya itu sudah selesai. Kalau di total anggarannya itu hampir 200 miliar secara keseluruhan. Saya rasa apa yang kami bawa ini masih sedikit. Kalau kami bandingkan apa yang dibuat di daerah-daerah lain. Makanya selalu kami menghimbau 3 minggu yang lewat itu Bupati Dairi, Bupati Karo, Bupati Pakpak Barat, dan Bupati Samosir datang ke Komisi 5, kebenaran saya yang memimpin, yaitu terkendalanya jembatan Titiponggol. Titiponggol itu kan 340 miliar. Terkendala Titiponggol dan juga pelebaran jalan nasional yang di Samosir. Kalau dulu jalan di Samosir itu, ring road itu adalah jalan provinsi. Jadi jalan provinsi, kalau uang provinsi nggak ada, yang nggak diurus. Sekarang itu udah resmi, Profesor, menjadi jalan nasional. Mulai tahun 2017 kemarin itu udah belanja dari pusat. Itu ring road itu akan dibangun seluas 14 meter lebarnya. Ada bakunya itu 1,5 meter. Artinya punya baku biar ada turis-turis nanti bisa naik sepeda, bisa pesiar dan lain sebagainya. Tahun depan sudah dibuat perencanaan. Karena saya panggil Menteri Keuangan, Menteri PUPR. Bagaimana mungkin Sungai Asahan yang sebesar itu, tetapi petani di Labuan Batu, di Labura, petani di Asahan dan di Tanjung Balai bisa jatuh miskin, bisa tengkurap, air kurang, padahal Sungai Asahan sedemikian besarnya. Jadi sekarang itu udah direncanakan dari Sungai Asahan itu nanti ke sungai apa namanya? Yang kita pergi Sailoba, ada anak sungai, itu akan dibikin sungai dan irigasi, bisa-bisa irigasi terbesar di Sumatera dengan biaya sekitar 12 triliun untuk mengairi 800.000 hektar sawah yang ada di Asahan, yang ada di Tanjung Balai, ada di Labusel. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, masih banyak yang harus kita kerjakan, terutama di Pematang Siantar ini. Seperti kami komunikasikan bahwa Siantar ini di tengah-tengah Kabupaten Simalungun dan ada beberapa kabupaten yang tumpuannya ke Pematang Siantar ini sudah sewajarnya sebenarnya di Siantar ini ada universitas yang excellent atau yang prima. Kalau dikatakan tadi universitas negeri, ya mungkin makan waktu. Mudah-mudahan nanti ada anak Siantar ini menjadi anggota DPR, duduk di Komisi 10. Kalau saya tetap berkomitmen, saya kalau duduk di DPR, saya akan duduk di komisi yang ada manfaatnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa dan ajari saya membuat yang terbaik, ada manfaatnya bagi masyarakat sebagai wakil rakyat. Saya harus menyadari diri saya sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat berarti disuruh oleh rakyat untuk mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya senang tadi mendengar paparan dari Pak Anton, karena selama ini ada kendala ketika hari-hari besar, Natal dan Lebaran, yang kendaraan bertujuannya ke daerah Danau Toba sering macet di Simpang 2. Dan itu adalah masih dalam kawasan Pematang Siantar. Dan tadi Pak Anton sudah mengatakan sudah membuat suatu jalan alternatif ring road dari Sinaksak menuju Panetonga. Itu dari jalur barat. Tapi Pak, ada keinginan agar kita juga memikirkan daerah jalur timur Pak. Yang dari 50 dan yang dari Kisaran. Mandoge itu biar bisa ada akses melalui
Tangga Batu ya, ke Tanah Jawa, ke daerah jalan lintas Parapat. Tentu kita harus meminta sama Pak Anton agar jalan ini bisa menjadi lancar. Saya dari pemuda melihat seperti ini. Kita lihat bahwa pembangunan jalan tol akan dilanjutkan dari Tebing ke Parapat. Harapan kami tulang kalau bisa, kami nggak tahu kemana ini, pintu tol harus dibuka satu di Siantar. Itu harapan kita tulang. Kami rindu juga, Mang, ketika itu dibuka pintu tol, kami berharap ada satu kawasan di Siantar ini bisa jadi pusat pariwisata, di mana di situ disediakan pentas juga untuk orang muda, bersama-sama banyak di sini artis sama banyak artis di sini tulang, disediakan untuk ya kita katakanlah bisnis kreatif, ada yang jualan. Saya yakin dengan pola itu satu dibuka, harapan ini dari pemuda, saya yakin PAD di Kota Siantar ini akan naik, kawan-kawan. Untuk Gamki, untuk generasi muda, silakan berembuk dengan pos 4. Itu coba kalian pikirkan generasi muda. Berkoordinasi dengan ahli-ahli ekonomi di Siantar nih. Apa yang layak di situ dibuat? Itu luasnya lumayan. Itu hampir 2 hektar. Ya, apa kita buat? Jadi saya siapkan lahan, tapi artinya bukan saya serahkan. Tapi apa manfaatnya, apa yang kita kelola di situ. Ya, itu janji saya. Bukan karena mau kampanye. Tapi itulah yang bisa salah satu saya sumbangsi. Makanya saya bilang Priansa, jalan ke situ harus diperbesar. Sekarang diperbesar lagi tuh. Pak Anton, tadi kita sudah dengerin aspirasi dari warga di daerah sini di Cafe Barafi. Habis ini kita mau kemana, Pak? Ya, kita ke Mekarsari karena bulan Maret yang lalu ada bedah rumah di sana 55 unit 55 kepada keluarga-keluarga yang serba kekurangan. Bisa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan saya dan juga Bapak Anton Siombing di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Pemirsa, tim Suara Dapil berkesempatan mengunjungi salah satu objek wisata menarik di Sumatera Utara, yakni Danau Toba. Oleh Kementerian Pariwisata, Danau Toba masuk ke dalam 10 destinasi wisata internasional baru di Indonesia. Pemerintah terus memperbaiki sejumlah proyek infrastruktur jalan dari dan menuju ke wisata Danau Toba. Salah satunya adalah akses tol dari Bandara Kuala Namu hingga ke wilayah tebing tinggi. Namun, akses jalan menuju ke kawasan wisata Danau Toba yang masih sempit dan kerap kali terjadi longsor dikeluhkan sejumlah pihak. Seperti yang terjadi pada saat saya dan tim Suara Dapil akan menuju ke kawasan wisata Danau Toba. Tanah longsor yang terjadi di Jalan Parapat, Pematang, Siantar, tepatnya di Jembatan Ganda Pabrik Ganjan, pada Selasa sore, 18 Desember 2018, sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, mengakibatkan kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 3 unit tertimbun material longsor saat melintas. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hal inilah yang kerap dikeluhkan sejumlah pengelola hotel di sekitar Danau Toba. Salah satunya Marianto Sanusi, General Manager Hotel Ina Parapat. Jalan utama menuju Danau Toba ini relatif masih sedikit ya, dan masih kecil. Sehingga perlu ada satu jalur yang lebih cepat, lebih besar. Dan itu untuk memudahkan kami kendaraan berlalu larang tidak macet karena kendaraannya dari sini adalah protokol kendaraan baik besar maupun kecil semua lewat di daerah Danau Toba ini. Sehingga harapan kami pada Pak Anton Siombing bisa membantu menyuarakan kendala ini kepada pemerintah untuk bisa mempercepat pembangunan infrastruktur jalan utama ini untuk akses ke Danau Toba.
Dari tepi Danau Toba, perjalanan kami lanjutkan kembali menuju ke Desa Girsang 2, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Di sini, kami akan melihat salah satu jalan desa yang berhasil dibangun atas inisiatif warga dan difasilitasi oleh Bapak Anton Sihombing melalui program pembangunan infrastruktur ekonomi wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemirsa Suara Dapil Suara Daerah Pemilihan, saat ini saya sudah berada di Desa Girsang 2, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Bisa Anda lihat di sini kondisi jalan sudah cukup baik dan juga layak digunakan. Sebelumnya setahun yang lalu kondisi jalan rusak dan tidak bisa dilalui, sehingga berkat inisiasi dari Bapak Dr. Anton Sihombing, anggota DPR RI dari Komisi 5, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat, akhirnya jalan di Desa Girsang 2 ini diperbaiki dan akhirnya bisa dan juga dilalui oleh desa ataupun juga masyarakat di Desa Girsang 2 ini. Nanti kami akan mengobrol dengan masyarakat ataupun juga di Desa Girsang 2 ini. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu jalanan seputar di Desa Girsang 2 ini seperti apa setelah dilakukan renovasi berkat inisiatif dari Bapak Dr. Anton Sihombing bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Bapak Lindungan, boleh diceritain nggak sih, ini kan setahun yang lalu nih jalanan di Desa Girsang 2 ini sangat tidak layak ataupun juga rusak. Terus bagaimana akhirnya Pak Lindungan bisa mengajukan sebelumnya mengajukan proposal kah ke Pak Anton Sihombing atau seperti apa tuh Pak Lindungan? Nah, dasar berpikir kita yang pertama adalah mendengar pembangunan yang ada di daerah lain. Katakanlah pedesaan lain, di lain kecamatan. Tentu kita merasa dan sadar akan hak kita di negeri ini ternyata bisa. Karena bersama warga negara memiliki hak punya yang hak sama untuk mengusulkan bahwa kita juga ikut dapat pembangunan. Nah, kita kumpulkan warga, melihat contoh di tempat yang lain, katakanlah pedesaan lain, kita usulkan. Karena kalau individu, mungkin tidak bisa. Itu tadinya cara berpikir kita. Nah, kita serentak warga di sini mengusulkan. Nah, kita usulkanlah. Melalui siapa? Oh, ada anggota dewan, yaitu Pak Sihombing. Nah, yang dari, kalau nggak salah, fraksi Golkar. Ya. Nah, disetujui, kasih ke kecamatan, diusulkanlah ke sana. Prosesnya secara teknis kami sebagai rakyat, warga negara, kurang mengerti lah. Tapi ya, karena kami lihat contoh itu daerah lain bisa ada pembangunan melalui seperti itu, kita lakukan. Nah, ternyata tahun kemarin, kasih aba-aba, di ACC. Dulu, sebelum dibangun, maaf, sapi pun enggan lewat dari sini. Sapi pun. Ya. Setelah dibangun ini oleh Bapak Anton Sihombing, bahwa padi pun kami dari ladang melalui pasar ini sudah pakai oplet ataupun bodi, Pak. Kira-kira begitulah kegunaannya bagi kami masyarakat di sini, Pak. Sebagai anggota Komisi 5 DPR RI yang membidangi perhubungan dan infrastruktur, Bapak Anton Sihombing sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan pendidikan kerohanian di daerah pemilihannya. Bentuk perhatian tersebut ia wujudkan dengan membangun rusunawa di Jalan Tanjung Pinggir, nomor 1 Kota Pematang Siantar, bekerja sama dengan mitra kerja Komisi 5 DPR RI, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rusunawa ini nantinya diperuntukkan untuk kepala pastur, suster, biarawan-biarawati yang sedang menempuh pendidikan di Pusat Spiritualitas Karmel yang berasal dari wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. Harapan kami kepada pembangunan ini semoga umat dari Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Agung Padang, dan Keuskupan Sibolga, umat banyak menikmati pembinaan ini. Kami juga mengharapkan pembangunan dari pemerintah Indonesia melalui anggota DPR RI yang terhormat seperti Bapak Dr. Kapten Anton Sihombing, supaya lebih giat lagi membangun infrastruktur yang ada di wilayah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Pak Anton, kami berterima kasih kepada Bapak atas bantuan
pembangunan asrama Karmel Tanjung Pinggir Pematang Siantar. Semoga bantuan Bapak bermanfaat bagi kami. Dari kota Pematang Siantar, saya bersama dengan Bapak Anton Sihombing bergerak menuju ke lokasi Desa Bekarsari, Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun. Akses jalan menuju ke Desa Mekarsari tidak begitu baik. Banyak jalan berlubang, belum lagi kami juga harus melewati jalan perkebunan kelapa sawit yang berlumpur dan berkubang. Namun tidak menyurutkan saya dan Bapak Anton Sihombing untuk bertemu warga Desa Mekarsari yang sudah menunggu kedatangan kami. Bapak Anton Sihombing langsung mengunjungi rumah warga yang rumahnya direnovasi melalui program bedah rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini yang punya rumahnya Pak Misnan. Iya. Pak Misnan. Nggak apa-apa, kita dari sini aja, Pak. Lumayan. Terima kasih, Pak. Ini aja. Jadi Pak Kepala Desa, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Simantin, dari Bangun Rakyat, dan dari Mekarsari. Kalau memang masih di desa Bapak-bapak butuh berapa banyak, ya kita harus perjuangkan. Nung uang pemerintah kok. Uang pemerintah itu dari mana? Bapak-bapak bayar pajak. Saya anggota DPR, saya usahakan. Ya enggak? Yang nggak bisa dari pemerintah, yo gajiku kita bagi-bagi. Lampunya wonten? Udah ini. Oh, meniki buatan enten. Wonten. Jadi mugi-mugi Bapak seneng, dua ini aku selamat iso ngurusin ngewangi masyarakat. Jadi ya memang jelek lah, paling jelek rumahnya. Tapi lumayan lah kita dapat bantuan dari Bapak Anton. Mengucapkan ribuan terima kasih lah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Bapak Anton dilimpahkanlah rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai melakukan peninjauan bersama Kepala Desa Mekarsari dan Kepala Desa Bangun Rakyat yang juga turut hadir, Bapak Anton Sihombing berdialog menyerap aspirasi dengan warga Desa Mekarsari yang mayoritas keturunan Jawa dan masih menggunakan bahasa Jawa sebagai alat komunikasi. Uniknya, Pak Anton Sihombing pun ternyata menggunakan bahasa Jawa dalam berdialog. Poros kula panjenengan sedaya kula Anton Sihombing, dulure Bapak Ibu, sami-sami karo TV Parlemen. Bapak Kepala Desa Mekarsari Pak Yuni yang saya hormat, Bapak Kepala Desa Bangun Rakyat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Mohon maaf, saya dulu Bapak Ibu berangkatkan jadi anggota DPR. Pesan dari ibu saya, Pak Yuni tahu ibu saya itu udah 100 tahun. Udah ada gunamu enggak sebagai anggota DPR untuk rakyat? Dan saya harus bekerja. Umurku 70, bulan loro munggu. Jadi aku enggak dolek duit, aku golek dulur, berbuat yang terbaik semaksimal mungkin untuk masyarakat. Jadi bedah rumah di sini udah 88 ya. 88 kali 15 juta. Terus ini lagi nanti irigasi P3A 1 197 juta. Waduh, ndelok iki aku ngiler jadi ini. Dua nih, aku jadi anggota DPR.
Mugi-mugi anggota DPR sing rendah hati, sing berbaur karo masyarakat, anggota DPR sing ono gunane bagi masyarakat. Aku baru iki jalan desa. Nek iki jalan desa bisa taruh kemari 600 juta. Pembangunan infrastruktur sistem ekonomi wilayah Pisio itu 600 juta. Tapi satu kecamatan hanya satu. Ya. Nah ini kan baru saya tahu, itulah nanti janjiku. Nama utangku ada pakaian apa? Lansia. Itu perempuan apa lagi? Perempuan, Pak. Perempuan. Ini masalah madrasah, Pak. Kita kan kayak bangku-bangku udah rusak semua. Jadi untuk belajar apa proses belajarnya itu kan kita masih itu. Baru kamar mandi lagi. Nah, diharapkan Pak Anton bantuan untuk inilah, Pak. Bangku-bangkunya apanya gitunya, Pak. Pak Anton, kita sudah ada di Desa Mekarsari, Bangun Rakyat dan juga Semantin. Ini salah satu desa yang Bapak lakukan bantuan terkait dengan BSBS itu tadi ya Pak, bantuan swadaya pembangunan ataupun juga bedah rumah itu sendiri. Sejauh ini tadi juga Bapak sampaikan ada 88. 88 di desa ini aja. Desa Semantin berapa? 37 Pak. 37. Desa Ujung Selamat untuk yang berikutnya. Oke. Targetnya ada berapa nih Pak sampai di sisa masa jabatan Bapak sebagai anggota DPR RI? Kalau saya terpilih lagi, berapa bapak-bapak yang inginkan? Oke. Kalau bapak butuh 100 lagi nggak apa-apa. Oke. Pak Anton Siombing, terima kasih sekali lagi. Tim Suara Dapil sudah diajak keliling kemarin ke Kota Pematang Siantar. Sekarang sudah ada di Kabupaten Simalungun dan tepatnya di daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Saya berharap dan pasti juga masyarakat di sini juga berharap bahwa visi misi Bapak sebagai anggota DPR RI di sisa masa jabatan bisa terwujud. Moga-moga juga bisa terpilih lagi sebagai anggota DPR RI ya Pak ya. Iya, terima kasih. Saya harap mereka akan memilih saya lagi karena saya bersama dengan rakyat. Oke, dan pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, demikianlah episode Suara Dapil, episode Bapak Dr. Anton Sihombing, anggota DPR RI dari Komisi 5 dari fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3. Saya Uki Abdul dan juga Bapak Anton Sihombing. Dan masyarakat Makassar. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Ya, saya termasuk penerima bantuan BSBS tahun 2018. Ingin sekali mewakili masyarakat yang menerima bantuan BSBS mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Anton. Dan mudah-mudahan Bapak Anton selalu mendapat berkah karena Bapak Anton satu contoh sebagai pemimpin yang sangat merakyat dan mempedulikan rakyatnya.